tanpa bicara langsung melempar kail ke danau. Namun saat itu juga anak orang kaya di sebelahnya ternyata berhasil menangkap seekor ikan mas biru seberat 200 kilo. Semua orang yang melihat langsung mengira si anak orang kaya pasti menang. Tak disangka detik berikutnya langit mendung, guntur menggelegar. Air danau tiba-tiba bergolak hebat. Melihat itu kakek langsung tahu raja ikan telah datang. Dia pun segera mengangkat pancingnya. Tapi yang tak disangka semua orang, kakek itu ternyata hanya mendapatkan selembar sisik ikan yang berkilauan emas. Semua orang yang melihat langsung tertawa terbahak-bahak. Anak orang kaya itu bahkan makin percaya diri. Langsung menyatakan dirinya pasti menang. Dengan bangga dia berkata, dia menangkap ikan mas biru seberat 50.000 kilo. Sedangkan kakek itu cuma dapat selembar sisik. Habis bicara dia langsung mematahkan tongkat kayu milik kakek itu jadi dua. Tapi saat itu kakek tetap tenang. Dengan dingin berkata tadi dia memang tidak berniat memancing raja ikan itu. Kalau anak orang kaya itu merasa sudah menang, maka ayo tanding lagi. Habis bicara dia mengambil tongkat kayu yang patah, lalu menggunakan tenaga dalamnya, langsung menyambungkan dua bagian kayu yang patah. Semua penonton tertegun tak percaya. Kakek itu lalu melemparkan pancingnya lagi ke danau. Permukaan danau langsung bergelombang besar. Seberkas cahaya emas muncul dari dalam air. Ternyata kakek itu dulunya adalah juara lomba mancing. Saat dia sedang menikmati pujian ribuan orang, istrinya tiba-tiba menelepon. Pria itu awalnya ingin menelepon balik nanti, tapi seluruh keluarga sedang menunggu untuk merayakan ulang tahun cucu. Dia pun langsung berbalik untuk mencarinya. Tapi di tengah jalan mengalami kecelakaan. Pria itu baru tahu soal ini setelah semuanya terjadi. Cucunya bahkan menyalahkannya atas kematian keluarganya. Saat itu pria itu sangat terpukul, menghancurkan ibu jarinya sendiri dengan piala, dan memutuskan tidak akan memancing lagi seumur hidup. Tapi hari itu saat dia melihat orang lain memancing, cucunya menelepon. Katanya pacarnya sedang ikut lomba mancing. Kalau kalah pacarnya harus menyerahkannya ke orang lain. Mendengar itu kakek langsung pergi ke tempat lomba. Dan benar saja, begitu sampai, dia melihat pacar cucunya sedang lomba mancing ikan mujair dengan orang lain. Siapa yang berhasil memancing 3 ikan dengan total berat paling berat dalam 3 jam akan menang. Seiring waktu berjalan, pacarnya berhasil menangkap ikan pertama. Saat itu anak orang kaya belum ada hasil. Tapi setelah mengamati sebentar, kakek sudah tahu hasil akhirnya. Dan benar saja, saat pacarnya mendapat ikan kedua, anak orang kaya itu tetap belum dapat apa-apa. Waktu tinggal 10 menit. Melihat itu kakek langsung mengajak cucunya pergi. Karena dia sudah tahu pacar cucunya tidak akan bisa menang dari anak orang kaya. Tapi pacarnya tidak peduli dengan perkataan kakek. Bahkan sengaja menangkap ikan kecil. Katanya mau kasih muka ke anak orang kaya. Saat itu juga pancing anak orang kaya mulai bergerak. Dan benar saja, sekali tarik langsung 2 kail dapat ikan. Berat totalnya 50 kilo. Pacar cucu itu pun kalah telak. Tapi saat anak orang kaya hendak membawa pergi cucunya, kakek pun berdiri. Kali ini dia harus turun tangan untuk menyelamatkan cucunya. Dia menantang anak orang kaya untuk bertanding. Kalau dia menang cucunya harus dilepaskan. Kalau kalah dia rela mematahkan kedua tangannya. Anak orang kaya itu meremahkannya. Langsung melempar pancing ke sungai. Kakek perlahan melepas sarung tangannya. Baru semua orang sadar ternyata ibu jarinya sudah tidak ada. Cemoohan pun terdengar di mana-mana. Orang cacat masih berani menantang anak orang kaya. Tak disangka kakek itu langsung mengambil sebatang kayu jelek. Menggunakan peniti untuk membuat kail dan mengaitkannya. Semua orang mencemoohnya sok jago. Anak orang kaya itu malah teriak. Kalau kakek bisa menangkap satu ikan seberat 10 kilo saja dia kalah. Tepat saat itu, pancing anak orang kaya kembali bergerak. Dia berhasil menangkap seekor ikan mas biru 200 kilo. Anak orang kaya langsung yakin dirinya menang. Tapi kakek bilang dia belum mulai memancing. Lalu dia menutup matanya. Katanya dia dengar di danau ini masih ada raja ikan terberat. Tak disangka anak orang